the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dipertemukan Tuhan kembali dalam satu cara renungan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita memulai, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kami tahu, kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang akan menjamin keberhasilan dalam semua yang kami kerjakan, dan juga yang akan membuat hidup kami berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapa, tolong kami di dalam mendengar firman-Mu, supaya apa yang kami dengar kami mengerti, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 22. Nah, karena bagian firman Tuhan ini cukup panjang dan di dalamnya terdapat banyak poin yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maka saya membaginya di dalam beberapa sesi. Nah, untuk sesi pertama pada pagi hari ini, kita akan membahas sampai di ayat 5 saja dulu. Yang saya bacakan demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, saudara-saudara, seluruh pasal ini saya akan uraikan berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang dimana di dalam ayat-ayat itu terdapat perintah, bersorak-sorailah, bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah, ya, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik. Nah, jadi ada perintah yang ditekankan kepada anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan, ya, dengan alat-alat musik, dengan nyanyian vokal, ungkapan ucapan syukur, dengan nyanyian hati atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi Tuhan dan dengan karyanya. Jadi setiap orang-orang percaya kepada Tuhan itu hidupnya harus dipenuhi dengan pujian, harus dipenuhi dengan ucapan syukur, dan keterampilan bermain musik anak-anak Tuhan itu harus dibaktikan atau harus didedikasikan untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Nah, ini penting saudara, karena ada banyak gereja atau ada banyak anak-anak Tuhan yang dalam liturgi ibadahnya itu ya tertata rapi, tetapi berkaitan dengan puji-pujian, saya memperhatikan bahwa ada banyak orang yang
ketika dia sedang menyanyi, ketika dia sedang memainkan alat-alat musik itu sudah dengan orientasi yang keliru. Ada banyak penampil, performer, ya, baik personal maupun secara kelompok, itu ternyata mereka tampil sebagai entertainer, sebagai orang yang menghibur, sebagai orang yang ingin tampil menjadi bintang, lalu kemudian mencari popularitas. Nah, itu yang saya temukan di dalam banyak gereja dan juga di dalam banyak tim pelayanan. Dan karena itu kita menemukan ada sering terjadi konflik. Ada persaingan yang tidak sehat. Karena ada pemusik, ada penyanyi yang ingin menonjol, ingin menampilkan diri sendiri. Jadi alasan mereka naik ke panggung, tujuan mereka menyanyi bukan untuk Tuhan, bukan karena karya Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka, tetapi untuk kepentingan personal, kepentingan liturgis. Nah, itu problematika yang saya angkat secara umum untuk membahas Mazmur 33 ini, supaya kita sadar, supaya kita mengerti bahwa sesungguhnya di dalam kita menyanyi, di dalam kita memuji Tuhan itu, ada hal-hal mendasar yang harus kita pahami, supaya dengan demikian di dalam kita menyanyi kepada Tuhan itu, kita mengekspresikan dari hati kita yang terdalam ungkapan syukur, pujian, dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Nah, karena itu, maka apa yang menjadi gagasan utama dari firman yang saya akan sampaikan kepada kita ini adalah bahwa segala pujian itu hanya layak bagi Tuhan. Kepada Tuhan segala pujian. Nah, ada alasan-alasan, bukan saja objektif, ya, tetapi benar dalam arti bahwa segala sesuatu yang dikatakan di dalam firman-Nya itu pasti akan digenapi. Nah, ini kita bisa buktikan dari kehidupan kita sendiri. Bagaimana ketika kita dari lahir sampai kepada usia di mana kita ada sekarang ini, atau dari hari pertama kita bertemu dengan Yesus secara pribadi sampai pada detik ini, kita bisa membuktikan di dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya firman-Nya itu ya dan amin. Contoh saya, tanggal 1 Januari tahun 1981, saya ingat persis itulah saat di mana Tuhan menjamah hati saya, dan itulah saat di mana saya mengambil keputusan untuk saya mengiring Tuhan, mempertaruhkan segenap kehidupan saya kepada Tuhan, dan kemudian beberapa bulan kemudian saya mengambil satu keputusan, meninggalkan sekolah SMA saya di Jayapura, kemudian masuk di dalam sekolah Alkitab. Dari saat itu, tanggal 1 Januari 1981 sampai kepada tanggal 9 Januari tahun 2024, saya menemukan di dalam sepanjang kehidupan saya, Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Saudara punya titik waktu yang berbeda dengan saya, tetapi yang pasti bahwa di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan itu, tangan Tuhan itu selalu berkarya sesuai dengan firman-Nya, dan karena itu pada hari ini kita juga harus mengambil satu kesimpulan dan memberikan satu pernyataan bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu benar, bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan Dia genapi di dalam kehidupan kita. Yohanes 17 ayat 17, ini pernyataan Yesus, bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata kuduskanlah di sini artinya bukan memurnikan saja dari dosa, tetapi kata kuduskanlah di sini adalah asingkanlah mereka, dalam hal ini murid-murid Yesus. Pisahkan mereka dari manusia kebanyakan, dari orang kebanyakan. Jadikan mereka sebagai orang yang tersendiri, yang memiliki kriteria hidup, yaitu firman Tuhan sebagai pedoman hidup mereka. Nah, jadi kuduskanlah mereka dengan firman-Mu,
Artinya, biarlah mereka itu senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu peliharalah mereka ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ini satu pengakuan yang patut untuk kita jadikan sebagai satu landasan keyakinan bahwa sungguh firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan karena itu kita harus menjadikan sebagai sesuatu alasan untuk percaya kepada Tuhan, dan juga sebagai satu alasan untuk kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Lukas pasal 18:31, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Jadi perjalanan Yesus selama dia ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya selama 3,5 tahun pelayanannya kepada dunia ini, itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, yang ujuk-ujuk terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita berpedoman kepada ayat yang dikutip oleh Yesus ini, bahwa sesungguhnya semua perjalanan kehidupan Yesus, bahkan kalau saudara baca di dalam kisah Natal, mulai daripada Matius, kisah kelahiran Yesus itu, bahwa pembunuhan anak-anak di Rama, penyingkiran Yesus ke Mesir, kembalinya kembali dari Mesir, itu sesungguhnya adalah sebuah rute perjalanan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Yesus, yang dia akan jalani mulai dari dia lahir sampai dia akan mati. Nah, jadi dari kisah perjalanan kehidupan Yesus itu kita juga dapat menarik satu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sesungguhnya semuanya akan terjadi, dan oleh karena itu firman Tuhan adalah kebenaran. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi, mulai dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Maliaki, dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, semuanya menceritakan tentang Yesus, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus, dan sampai di ayat ini, pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kita akan pergi ke Yerusalem, dan di sana kita akan mengalami atau menggenapkan dalam kehidupan kita apa yang sudah dikatakan oleh para nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah bahwa kita memuji menyembah Tuhan itu bukan sekedar merupakan pelengkap liturgi ibadah. Kita menyanyi, kita memuji bukan sekedar ekspresi dari jiwa kita yang sedang sukacita atau juga yang sedang dilanda dengan kedukaan atau kemalangan, dan karena itu kita menyanyi meminta pertolongan Tuhan. Tetapi pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu kita naikkan, kita kumandangkan adalah karena terbukti di dalam kehidupan kita bahwa firman-Nya itu kebenaran. Yang kedua, karena firman-Nya itu adalah kebenaran, maka di dalam menghadapi hari-hari di sepanjang tahun 2024, bahkan untuk menghadapi tahun-tahun yang tersisa yang Tuhan akan anugerahkan kepada saudara di dalam hidup ini, maka jalanilah dengan satu keyakinan bahwa saya tidak berjalan sendiri, oleh karena janji Tuhan dalam firman-Nya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Jadi, jalani, hadapi hari-hari hidup saudara itu dengan berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, karena apapun yang tertulis di dalam firman-Nya itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan dari Mazmur pasal 33 ini, bahwa alasan untuk kita memuji menyembah Tuhan itu adalah firman-Nya benar. Firman-Nya selalu digenapi di dalam kehidupan kita tepat pada waktunya dan dengan cara yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, karena Tuhan berkarya tuntas,
Ya, kata tuntas di sini saya ambil dari ayat 4b, ya. Sebab, ini ya, kita mulai dari kata sebab ya. Sebab karena kita kaitkan dengan ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Nah, kata kesetiaan ini bermakna satu keberlanjutan proses, satu keberlanjutan kerja, ya, kontinuitas kerja Tuhan dari awal sampai akhir. Makanya saya berkata, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan itu, alasan dasarnya salah satunya adalah karena Tuhan itu berkarya dengan tuntas. Segala sesuatu yang dikerjakannya itu penuh kesetiaan dari awal sampai akhir. Ya, Alkitab berkata, kalau kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia adalah Allah yang setia. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang tentang Tuhan yang berjanji, yang berkarya, karena tidak pernah Tuhan itu bekerja setengah-setengah. Tuhan tidak pernah bekerja dengan mangkrak berhenti di tengah perjalanan. Dia bekerja dari awal sampai akhir. Segala sesuatu yang dikerjakannya tuntas, terbaik, dan segala sesuatunya dikerjakannya untuk kepentingan umatnya dan demi kemuliaan kebesaran bagi namanya. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1, khususnya masuk juga di dalam pasal 2, saudara bisa melihat di situ bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu tuntas dan baik adanya, sempurna karya Tuhan itu. Dalam Filipi pasal 1 ayat 5 sampai 6 berkata begini, Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, kata sekarang ini itu bukan tanggal 9 2024, tetapi sekarang ini adalah pada waktu Paulus menulis surat ini dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Jadi, dari awal mula Paulus pergi memberitakan Injil di Filipi, sampai dia masuk penjara, dan di dalam penjara itu dia menulis surat ini, dia bangga, dia bersuka cita, dia mengucap syukur untuk jemaat di Filipi karena mereka membangun persekutuan berdasarkan Injil. Setidaknya sampai pada detik itu. Namun, ayat yang ke-6 ini adalah satu keyakinan Paulus, ya, untuk ke depan, perjalanan jemaat di Filipi itu selanjutnya ke depan. Dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yaitu Allah, ya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi ini berbicara tentang durasi. Dari Injil pertama kali diberitakan di Filipi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, Injil itu akan tetap berkarya di tengah-tengah jemaat di Filipi dan di seluruh dunia, dan jemaat Tuhan di Filipi itu akan terpelihara oleh Tuhan dengan sempurna, tidak akan bisa dimatikan, tidak akan bisa dihentikan oleh apapun. Sekalipun dia harus melintasi badai, gelombang, melintasi perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan akan tetap bekerja, berkarya di tengah-tengah mereka sampai mencapai kesempurnaannya pada hari Yesus Kristus. Ini menjadi satu alasan untuk kita memuji menyembah Tuhan, karena semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu tuntas, sempurna adanya. Maka itu sebabnya kita menaikkan segala puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 dan 30, ini ketika Yesus sedang tergantung di atas kayu salib. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, ini ada kaitan dengan poin pertama tadi, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci itu benar,
karena kitab suci itu adalah firman Allah. Jadi mulai dari lahir sampai kepada kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan satu perjalanan kehidupan yang mengikuti skenario Allah, ya, perjalanan yang sudah dirancang oleh Tuhan sebelumnya, dan Yesus menjalani itu dengan kesetiaan. Lalu ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sampai pada batas kesempurnaan kerjanya, dia setia. Yesus datang ke dalam dunia ini meninggalkan segala kemuliaannya, kemudian menjadi manusia yang hina dina, lahir di kandang domba yang kita peringati bulan lalu, perayaan Natal itu. Tetapi sampai pada akhir hidupnya dia mati di atas kayu salib, karya penyelamatan itu tuntas dikerjakan dan dia menjalani semua proses karya penyelamatan itu dengan penuh kesetiaan. Nah, karena itulah maka kepada Bapa, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus layak segala pujian dan hormat, karena dia Allah yang setia, yang mengerjakan segala sesuatu secara tuntas di dalam kehidupan umatnya, kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa masalah yang saudara sedang hadapi saat ini? Percaya bahwa Tuhan tidak bekerja sekedarnya. Tuhan tidak bekerja setengah hati. Dia bekerja dengan sesungguhnya, dan kalau dia sudah memulai untuk menolong dan campur tangan dalam setiap permasalahan saudara, maka sampai pada titik akhir kesempurnaan penyelesaian masalah saudara itu, dia akan terus bekerja. Itu sebabnya maka di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, kita sebagai anak-anak Tuhan itu wajib untuk mengucap syukur, wajib untuk mempersembahkan puji-pujian, karena dia berkarya di dalam sepanjang kehidupan kita dan juga di dalam setiap permasalahan yang kita sedang hadapi. Itu yang kedua. Mengapa kita harus mempersembahkan pujian kepada Allah? Karena Tuhan itu setia, dan apa yang dia kerjakan, dia akan kerjakan dengan tuntas. Dan yang ketiga, alasan apa kita memuji menyembah Tuhan itu terdapat di dalam ayat yang kelima, karena ia bertindak dengan adil. Ya, ayat yang kelima, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Nah, jadi yang saya angkat dulu di sini adalah bagian 5a yang berkata bahwa Tuhan itu senang kepada keadilan dan hukum. Keadilan di sini adalah kebenaran. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, tindakan-tindakan yang diambil Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya adalah tindakan-tindakan yang berdasar kepada keadilan dan kebenaran. Tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan hukum, ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang mengikat seluruh umat manusia. Bahkan Tuhan sendiri tidak akan mungkin untuk bisa menggagalkan atau melanggar hukum yang dia sudah tetapkan itu. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berbuat yang curang. Tuhan tidak pernah berbuat yang merugikan, tetapi Tuhan itu berbuat berdasarkan keadilan dan kebenaran, dan karena itu semua masalah dapat selesai dengan sempurna. Tanggal 31 Januari kami sekeluarga duduk untuk berbicara, mengevaluasi masa lalu, dan untuk berpikir masa depan. Nah, sebagaimana umumnya keluarga-keluarga, tidak terkecuali keluarga Mbak Tuhan itu, ada masalah-masalah. Saya dengan istri ada juga gesekan-gesekan, ketidaksesuaian di dalam pemikiran dan juga di dalam tindakan. Nah, lalu anak saya, dia nyatakan saya bingung mau berpihak kepada bapak atau mau berpihak kepada mama. Karena mama selalu mengatakan saya berpihak kepada bapak, lalu bapak bilang selalu berpihak kepada ibu. Lalu saya katakan gini sama dia, jangan pernah berpikir untuk berpihak kepada mama atau kepada papa, tetapi berpikirlah untuk berpihak kepada kebenaran
dan hukum. Kau sudah dewasa, kau bisa menilai mana yang salah, mana yang benar, baik pada papa maupun pada mama. Karena itu yang harus kau berdiri di atasnya adalah kebenaran. Mana yang benar itu yang kau pegang, mana kebenaran itu yang harus kau bela. Bukan membela orang, bukan membela mama atau papa. Nah, ini secara penting, ya. Di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menyelesaikan setiap permasalahan, Tuhan itu tidak memandang orangnya pertama, tetapi yang pertama yang dia pikirkan adalah keadilan, kebenaran, hukum yang dia sendiri telah tetapkan. Nah, jadi karena itu kalau saudara sedang menghadapi satu masa-masa yang sukar, ini saudara harus berdiam diri sejenak, merenungkan, mempertanyakan kepada diri sendiri. Apa sebab? Bukankah Tuhan merancangkan yang baik? Bukankah Tuhan berjanji akan memberkati? Tetapi kenapa ada satu rute perjalanan kehidupan, ada satu fase kehidupan yang kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini? Tentu karena kita melanggar hukum Tuhan. Tentu karena kita melanggar kebenaran Tuhan. Itu sebabnya maka jangan heran kalau Tuhan bertindak, karena dia sedang bertindak berdasarkan dengan keadilan dan kebenaran. Ayub pasal 34-12. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Jadi pernyataan dari teman-teman Ayub ini jelas menyatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berbuat curang. Walaupun sebenarnya motivasi daripada 3 sahabat Ayub ini datang untuk menghakimi Ayub, bahwa kamu mengalami semua penderitaan ini karena kamu hidup tidak benar kepada Tuhan. Ya, itu motivasi daripada 3 sahabat Ayub itu. Tetapi yang saya mau angkat di sini adalah bahwa apa yang mereka yakini, Tuhan itu tidak pernah berbuat curang, Tuhan tidak pernah membengkokkan keadilan, itu adalah kebenaran. Saudara dihukum berdasarkan dengan pelanggaran. Saudara diberkati berdasarkan dengan prestasi, pencapaian yang saudara dapatkan di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu maka kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu bertindak adil di dalam kehidupan kita. Daniel pasal 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi pada waktu itu Daniel dipanggil oleh raja untuk memberitahukan kepada raja apa-apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya sesuai dengan statusnya sebagai hamba Tuhan, dalam hal ini Daniel. Dia nyatakan kepada raja semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh raja, dan karena itu raja akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Nah, sebenarnya saudara, ya, Daniel pada waktu itu sedang juga mempertaruhkan nyawanya, karena yang dihadapi ini bukan orang biasa, orang yang di dalam tangannya atau di dalam gerakan jarinya itu ada undang-undang. Apa yang dia inginkan tinggal dia kode dengan jari, maka algojo akan bertindak. Daniel pada waktu itu menyatakan kepada Raja Nebukadnezar, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang menyenangkan bagi raja, tetapi sesuatu yang merupakan penghukuman Tuhan karena kesombongan, karena kecongkakan dari Nebukadnezar itu. Dan di dalam semua itu kemudian raja menerima apa yang disampaikan Daniel, lalu membuat satu pengakuan. Ya, ini pengakuan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini dia mengatakan bahwa segala perbuatan Tuhan, Raja Surga itu, ya, dia pakai istilah Raja Surga itu, adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup, ya, membuat orang yang congkak menjadi rendah, tetapi kemudian dia sanggup untuk mengangkat orang-orang yang rendah menjadi mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kekasih
di dalam Tuhan yang perlu kita syukuri, yang perlu menjadi alasan untuk kita menyembah, memuji Tuhan itu adalah karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu dikerjakan berdasarkan hukum, dikerjakan berdasarkan adil dan kebenaran. Nah, jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan saudara, itu saudara harus melihat sebagai satu perwujudan dari tindakan keadilan Allah di dalam hidup saudara. Karena itu kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, evaluasi hidup saudara untuk meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau saudara diberkati oleh Tuhan, maka teruslah tingkatkan kualitas perbuatan baik saudara dan teruslah membaktikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu 3 alasan pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Mengapa Tuhan itu layak untuk dipuji dan disembah? Mengapa orang-orang benar itu layak untuk memuji menyembah Tuhan? Karena 3 alasan. Yang pertama adalah karena firman-Nya benar. Yang kedua karena karyanya itu tuntas. Dan yang ketiga adalah karena Dia Tuhan yang adil, yang bertindak di dalam kehidupan setiap orang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Nah, kiranya Tuhan menolong memampukan saudara untuk selalu menaikkan puji-pujian di dalam segala keadaan yang bagaimanapun terjadi di dalam kehidupan kita, karena pujian penyembahan itu layak bagi Tuhan dan layak bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tolong kami ya Bapa, supaya kami mampu untuk senantiasa mempersembahkan puji-pujian, hormat dan syukur kepada Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan, kiranya firman itu berkarya di dalam kehidupan kami Bapa, supaya di dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kami akan selalu mempersembahkan syukur kepadamu. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya.